Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurahmi Dwinta dengan NIM akhir 132. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi. Nah, pengertian perkembangan sosial emosi itu sendiri adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami, mengapresiasikan, serta mengendalikan emosi, sekaligus membangun hubungan sosial dengan orang lain. Perkembangan ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Kemampuan sosial dan emosional sangat penting karena membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta membentuk kepribadian. Jadi teman-teman, sosial emosi itu berkaitan dengan bagaimana sih kita memahami dan mengelola emosi, sekaligus bagaimana sih kita berinteraksi dengan orang lain. Pada masa ini, kita mulai belajar mengenal diri kita sendiri dan mulai membangun hubungan sosial yang lebih luas. Dan menurut tokoh Erik Erikson, perkembangan sosial emosi merupakan proses perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami, mengapresiasikan, serta mengendalikan emosi, sekaligus membangun hubungan sosial dengan orang lain. Perkembangan ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan serta keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Kemampuan sosial dan emosional sangat penting karena membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta membentuk kepribadian. Erik Erikson ini beranggapan bahwa pada masa remaja, seseorang sedang berada dalam proses pencarian jati diri. Remaja mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang siapa sih dirinya dan apa sih yang ia sukai dan apa tujuan hidupnya. Misalnya, remaja mulai berpikir tentang cita-cita yang ia ingin dicapai dan masa depan, atau mulai menentukan nilai-nilai dan prinsip yang ia inginkan dalam hidupnya. Masa storm and stress. Masa remaja sering disebut dengan masa storm and stress, yaitu masa yang penuh dengan perubahan dan tekanan. Pada masa ini terjadi perubahan biologis, kognitif, dan sosial secara bersamaan. Perubahan tersebut dapat menyebabkan emosi remaja lebih intens dan terkadang sulit dikendalikan. Pada masa remaja ini sering terjadi perubahan yang secara waktu yang bersamaan, seperti perubahan fisik, cara berpikir, dan juga hubungan sosial. Karena itu, emosi remaja itu sering naik turun, terkadang sulit dikendalikan. Kak, contohnya apa sih? Contohnya, remaja bisa saja merasa sangat senang saat berkumpul dengan temannya, tetapi pada saat dia itu sedang mengalami konflik atau merasa sedih, dia bisa saja tiba-tiba dalam waktu tertentu merasa sedih dan emosi. Nah, ciri-ciri sosial emosi remaja itu apa sih? Nah, ciri utama sosial emosi itu seperti intens yang berlebihan dibandingkan masa kanak-kanak, perubahan suasana hati atau mood swing, mengingatkan sensitivitas terhadap penilaian orang lain, serta mulai berkembangnya kemampuan empati terhadap orang lain. Jadi teman-teman, pada masa remaja, emosi biasanya mengendalikan lebih kuat dan sering berubah-ubah. Remaja juga menjadi lebih sensitif terhadap pendapat atau penilaian orang lain, terutama dari teman sebayanya. Contohnya itu, remaja bisa merasa sangat senang ketika dipuji oleh temannya, tetapi juga merasa sangat sedih dan minder ketika dia itu mendapatkan kritikan dari temannya. Nah, kita akan jelaskan tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi sosial emosi ini. Perkembangan sosial emosi remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu teman, keluarga, sekolah, dan perubahan biologis.
pola asuh orang tua, hubungan dengan teman, lingkungan, sekolah, serta perubahan hormon pada masa pubertas dapat mempengaruhi cara kerja, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi, teman-teman, misalnya ada remaja yang memiliki lingkungan pertemanan yang sangat positif. Biasanya dia itu lebih mudah berkembang secara sosial dan dibandingkan dengan remaja yang berteman dengan lingkungan yang kurang baik. Nah, cara mengelola sosial emosi remaja itu gimana sih? Nah, kita dapat belajar mengelola perkembangan sosial emosi dengan meningkatkan kesadaran diri, memahami perasaan yang dialami, serta mengendalikan emosi. Selain itu, komunikasi yang terbuka dengan orang tua atau teman yang dipercaya, serta lingkungan pertemanan yang positif dapat membantu perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Jadi teman-teman, untuk membantu remaja mengelola emosinya, mereka perlu belajar memahami perasaan mereka sendiri dan mengendalikan emosi. Ketika orang sedang marah atau sedih, komunikasi dengan orang yang lebih dipercaya itu sangat penting. Contohnya ketika remaja sedang marah atau kecewa, mereka bisa mencoba menenangkan dirinya terlebih dahulu, lalu berbicara dengan orang tua atau sahabatnya yang dipercaya. Misalkan dengan curhat mungkin, atau misalkan dengan konsultasi itu bisa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan sosial emosi. Pada masa ini, remaja mengalami berbagai perubahan emosi, mulai mencari jati diri, serta membangun hubungan sosial yang lebih luas dengan dukungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan positif. Remaja dapat berkembang menjadi individu yang matang secara emosional dan sosial. Pada kesimpulan kali ini, misalkan masa remaja itu dapat mendapat dukungan dari keluarga dan teman serta lingkungan, biasanya akan lebih mudah berkembang menjadi pribadi yang lebih baik serta menjadi dirinya itu lebih percaya